Langit Morotai pagi itu seperti kanvas biru yang belum tersentuh kuas, hanya diwarnai sekelebat awan putih yang menari di antara desir angin laut. Saat pesawat kepresidenan mendarat perlahan di landasan, sorak kecil dan tatapan kagum mulai terdengar dari kejauhan. Bukan karena kemewahan yang datang, tapi karena sosok yang turun dari tangga pesawat itu membawa aura yang lain. Sederhana, tapi hangat. Wapres Gibran melangkah tanpa banyak protokol, menyalami, tersuyum, dan menyapa satu persatu warga yang berdiri menanti di bawah terik matahari. Ada ketulusan yang tampak jelas. Ini bukan kunjungan untuk bicara di panggung, tapi untuk mendengar dari tanah. Udara asin laut menyatu dengan aroma tanah basah, seolah alam Morotai sendiri ingin ikut menyambut. Setiap langkah Gibran menuju titik pertama kunjungan terasa seperti potongan kecil dari perjalanan besar membangun Indonesia Timur. Ia datang bukan dengan janji yang rumit, melainkan dengan mata yang terbuka lebar terhadap kehidupan sehari-hari. Nelayan yang baru menepi, petani yang masih membawa sisa lumpur di kaki, ibu-ibu UMKM yang menata produk di keranjang rotan mereka. Semua terlihat nyata, apa adanya, tanpa hiasan. Sesampainya di De Aloha Resort, tempat makan siang bersama pelaku UMKM, nelayan, petani, komunitas bentor, dan ojek online, suasana berubah menjadi hangat dan akrab. Tak ada jarak antara tamu negara dan rakyat kecil. Meja makan menjadi ruang penyatu, tempat cerita dan harapan berpadu seperti ombak dan pantai yang tak pernah terpisahkan. Di atas meja tersaji bukan hanya makanan khas Morotai, tapi juga semangat kebersamaan. Hasil tangkapan laut, sayuran segar, sambal buatan tangan ibu-ibu lokal. Setiap hidangan seolah menjadi simbol kerja keras yang ingin mereka bagi dengan pemimpin yang datang mendengar. Tatapan Gibran menelusuri setiap wajah di hadapannya. Ia tampak serius, namun tidak kaku. Mendengarkan cerita tanpa menyela, mencatat tanpa menunduk berlebihan. Ada momen ketika seorang nelayan tua menceritakan betapa sulitnya bahan bakar untuk melaut, dan Gibran menatapnya lama sebelum menjawab. "Bapak jangan khawatir, ini akan kami bantu carikan jalan." Kalimat itu sederhana, tapi cara ia mengucapkannya seperti janji yang keluar dari dada, bukan dari teks. Orang-orang di sekelilingnya saling menatap, seperti menemukan kembali arti kata diperhatikan. Angin laut masuk dari sela tenda, mengimbarkan bendera kecil yang tertancap di meja. Di sisi lain, anak-anak berdiri dengan baju sekolah mereka yang masih sedikit lusuh, melambai dan sesekali memanggil nama Wapres. Gibran menoleh, tersenyum, dan melambaikan tangan, spontan, tanpa dikomando. Di momen itu, seolah seluruh pulau ikut bernafas bersamaan, tenang, bangga, dan haru. Tak ada kemegahan protokol yang menutup jarak, hanya percakapan manusia dengan manusia, pemimpin dengan rakyatnya. Setiap sudut Morotai hari itu seperti hidup. Lautnya tenang, pepohonan kelapa menunduk lembut, dan para nelayan berdiri berjejer sambil membawa hasil tangkapannya. Seorang ibu penjual ikan bahkan tersenyum sambil berkata pelan kepada rekannya, "Baru kali ini ada pejabat makan bareng kita tanpa jaga jarak." Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi di baliknya tersimpan makna besar, rasa dihargai. Rasa bahwa suara mereka, yang biasanya tenggelam oleh hiruk-pikuk kota, kini benar-benar didengar di pulau kecil mereka. Ketika jam makan siang bergulir, percakapan mulai lebih dalam. Tentang harga kopra yang turun, hasil laut yang melimpah tapi sulit terjual, dan tentang akses jalan yang belum sepenuhnya membuka peluang dagang. Gibran tidak hanya mendengarkan, tapi juga menanyakan balik. Kalau dibuatkan pelabuhan kecil di sekitar sini, apa bisa bantu distribusi Bapak Ibu? Suasana langsung hidup, penuh ide, penuh tawa, dan sesekali tepuk tangan kecil. Dialog itu bukan formalitas, tapi diskusi yang terasa seperti pertemuan keluarga besar membicarakan masa depan bersama. Seseorang dari komunitas bentor dengan bangga menunjukkan kendaraan roda tiganya, lengkap dengan lampu kecil yang ia modifikasi sendiri. Ia bercerita tentang penumpang, tantangan, dan harapan agar mereka bisa ikut dalam program bantuan bahan bakar. Gibran tersenyum lebar, menepuk bahunya. "Kerja kerasmu ini luar biasa, nanti akan saya sampaikan ke kementerian terkait." Sekali lagi, kata nanti bukan janji kosong, karena dari tatapannya, semua tahu ia sedang menata langkah untuk menepati. Sore menjelang, cahaya jingga memantul di wajah-wajah yang lelah tapi puas. Pertemuan sederhana itu meninggalkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar agenda kerja. Ada rasa percaya yang tumbuh,
rasa bahwa pembangunan tidak hanya soal proyek, tapi juga tentang kehadiran yang nyata di tengah rakyat. Gibran kemudian berpamitan, namun sebelum naik mobil, ia berhenti sebentar, menatap laut, dan berkata pelan, "Negeri ini luas, tapi semua dimulai dari tempat seperti ini." Ucapan itu terdengar seperti doa. Dan ketika iring-iringan mobil bergerak perlahan meninggalkan lokasi, angin Morotai kembali berhembus lembut membawa sisa tawa dan harapan yang baru saja ditanam. Di meja-meja makan yang tadi dipenuhi percakapan, kini hanya tersisa piring kosong dan senyum yang tak mau hilang. Mungkin bagi banyak orang, ini hanya satu hari di kalender kunjungan kerja. Tapi bagi warga Morotai, hari itu menjadi sejarah kecil. Hari ketika seorang pemimpin datang bukan untuk bicara di podium, tapi untuk duduk di meja yang sama dan mendengarkan dengan hati yang terbuka. Ketika aroma laut masih samar-samar terbawa angin, meja makan siang di Dialoha Resort menjelma menjadi ruang yang lebih dari sekedar tempat menyantap hidangan. Di sanalah kisah-kisah hidup rakyat kecil berpadu dengan perhatian seorang pemimpin muda. Meja itu bukan lagi simbol kehormatan pejabat, tapi jembatan antara harapan dan realitas. Di sisi kiri, nelayan menuturkan tentang laut yang berubah, dan di sisi kanan, ibu-ibu UMKM menuturkan tentang mimpi mereka menembus pasar digital. Setiap kata yang keluar, setiap tawa yang pecah, membentuk harmoni lembut tentang perjuangan dan keteguhan hati. Di hadapan mereka, Gibran duduk tanpa banyak bicara, lebih banyak mendengar. Tatapannya menembus makna di balik kata. Ia tahu setiap kalimat yang diucapkan rakyat tidak lahir dari teori, tapi dari pengalaman yang basah oleh keringat dan garam laut. Ketika seorang petani menceritakan bagaimana hasil panen sering tertahan karena kapal angkut tak datang, Gibran menunduk sejenak lalu berkata pelan, "Kalau logistik bisa cepat, harga bisa stabil, bukan?" Pertanyaan itu seperti memecah kebekuan. Rakyat tak sekedar bicara, tapi merasa ide mereka dihargai. Makan siang itu menjadi panggung kecil bagi suara-suara yang jarang terdengar di rapat kementerian. Tidak ada mikrofon, tidak ada naskah, hanya cerita yang mengalir apa adanya. Seseorang dari komunitas ojek online menuturkan betapa sulitnya jaringan internet di desa mereka. Gibran mendengarkan, lalu tertawa kecil. "Berarti sinyal di sini kalah sama semangat kalian ya?" Tawa meledak, ringan tapi bermakna. Di balik gurauan itu terselip pengakuan bahwa suara rakyat sekecil apapun tetap penting dalam rancangan besar pembangunan. Langit di luar tenda semakin terang, seolah ikut menyoroti setiap wajah yang berbicara dengan semangat baru. Ada nelayan yang menggenggam topinya dengan tangan bergetar, berbicara dengan nada berani. "Pak, kami tidak butuh belas kasihan, kami butuh kesempatan." Kalimat itu membuat hening saat, Wapres menatapnya dalam, lalu menjawab, "Kesempatan itu sedang kalian buat sendiri. Saya hanya datang untuk memastikan jalan itu tidak tertutup lagi." Kata-kata itu disambut tepuk tangan spontan, bukan karena formalitas, tapi karena mereka merasa dilihat. Di sudut lain, seorang ibu UMKM menaruh produknya di meja depan, abon ikan, keripik singkong, dan madu hutan. Tangannya bergetar saat menceritakan betapa sulitnya membawa barang ke pasar karena kapal kargo tak rutin datang. "Kadang madu ini sampai basi di gudang," katanya lirih. Gibran memandangi toples itu lama, lalu berkata, "Nanti saya bantu agar hasil seperti ini bisa dijual lewat koperasi digital. Kalian punya kualitas, tinggal diberi panggung." Ibu itu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Bagi sebagian orang itu hanya kalimat motivasi, tapi baginya itu seperti pintu kecil menuju masa depan yang lebih pasti. Sementara itu aroma ikan bakar dan nasi panas menyatu dengan semangat yang tak lagi bisa disembunyikan. Percakapan di meja makan berubah menjadi diskusi ide tentang pasar lokal, koperasi, dan koneksi antar pulau. Tidak ada yang berbicara sebagai bawahan atau atasan. Semuanya sejajar, seperti saudara yang sedang menata masa depan keluarga bersama. Dan di tengah percakapan itu, Gibran lebih banyak mencatat daripada berbicara. Seolah setiap saran rakyat adalah bahan pakar untuk kebijakan yang lebih manusiawi. Hujan tipis mulai turun, membasahi pelataran resort, tapi tak seorang pun beranjak. Mereka terus berbincang, seolah waktu berhenti demi pertemuan yang tak boleh cepat berakhir. Gibran menoleh ke arah laut yang mulai berombak, lalu berkata, "Laut ini sumber hidup, tapi juga sumber ujian. Tugas kita adalah menjadikan ombak bukan sebagai halangan, tapi sebagai penggerak." Kalimat itu meluncur pelan, tapi tajam, menembus rasa lelah mereka yang terbiasa bertarung dengan ketidakpastian. Seketika suasana berubah hikmat. Di sela hujan itu, anak-anak berlarian, memunguti daun kelapa yang jatuh.
sementara orang dewasa masih berkumpul membicarakan hal-hal sederhana, harga bensin, kapal nelayan, listrik malam hari. Tak ada yang tahu, mungkin pertemuan itu kelak menjadi alasan lahirnya kebijakan baru tentang transportasi laut atau dukungan bagi UMKM lokal. Tapi satu hal yang pasti, hari itu mereka tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi kerasnya hidup di pulau kecil. Ketika makan siang usai, tak ada salam perpisahan yang kaku. Wapres berdiri, menyalami satu persatu warga, menatap mata mereka dengan senyum yang tulus. Tak ada kamera yang memaksa gaya, hanya tangan-tangan yang menggenggam erat dengan makna. Seorang nelayan berkata pelan, "Pak, jangan lupa Morotai." Gibran menjawab singkat, "Morotai tidak akan saya lupakan, karena hari ini saya makan bersama kalian." Jawaban itu sederhana, tapi cukup untuk membuat mata banyak orang berembun. Dan ketika langkahnya menjauh, meja makan yang tadinya penuh tawa dan harapan, kini menyisakan ketenangan. Namun di antara kursi-kursi kosong itu, masih tersisa sesuatu yang lebih kuat dari rasa kenyang. Rasa percaya bahwa pertama kalinya mereka benar-benar merasa menjadi bagian dari cerita besar negeri ini. Bahwa sebuah meja makan bisa menjadi ruang lahirnya kebijakan, bukan dari gedung tinggi di Jakarta, tapi dari pulau kecil yang menolak dilupakan. Pagi di Morotai selalu dimulai dengan lagu ombak yang tak pernah lelah bersenandung. Di tepian pantai, perahu-perahu kecil bergoyang lembut, seolah memberi hormat pada para nelayan yang baru pulang dari laut. Wajah mereka disinari mentari pertama, keringat bercampur garam laut, dan di mata mereka terpantul keteguhan yang lahir dari kesetiaan terhadap hidup yang keras. Saat Wapres Gibran menatap pemandangan itu, ada kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan. Inilah wajah sejati Indonesia, gumamnya pelan, tangguh, sederhana, tapi penuh harga diri. Nelayan bukan sekedar pencari ikan, mereka adalah penjaga batas, pelukis biru di peta negeri ini, dan penjaga nyawa bagi ribuan dapur yang menanti hasil tangkapan. Namun di balik senyum mereka, tersimpan cerita yang tak selalu indah. Jarak dermaga ke pasar terlalu jauh, bahan bakar mahal, hasil tangkapan sering tak sebanding dengan biaya melaut. Ketika mereka duduk bersama Gibran siang itu, kata-kata mengalir seperti arus yang menemukan muara. Tidak ada keluhan yang disampaikan dengan nada marah, hanya suara jujur dari mereka yang sudah terlalu lama menanggung sunyi. Seorang nelayan tua, kulitnya legam terbakar matahari, bercerita bahwa kadang mereka harus menggadaikan jala demi membeli solar. Ia berkata, "Kami tidak takut melaut, Pak. Yang kami takutkan cuma saat pulang, ketika hasil tidak cukup untuk makan." Gibran terdiam sejenak. Di matanya tampak rasa iba, tapi juga tekad. Kalau laut menjadi rumah kalian, maka negara harus menjadi atapnya. Kalimat itu menggema di antara debur ombak, dan seseorang di barisan belakang berbisik lirih. Semoga benar begitu. Wapres kemudian berjalan menyusuri tepi dermaga, melihat kapal yang tambat dengan tali-tali tua. Ia memegang tali itu, menatap laut, lalu berkata pada ajudannya, "Kita perlu dermaga yang tidak hanya menampung kapal, tapi juga harapan." Ucapannya sederhana, tapi di mata nelayan yang mendengarnya, kalimat itu seperti benih kecil yang baru ditanam di tanah kering. Sebab bagi mereka, setiap perhatian nyata lebih berharga daripada ribuan janji yang tak pernah sampai ke pantai. Anak-anak kecil berlarian di pasir, membawa ember berisi ikan kecil yang mereka tangkap di tepian. Tawa mereka mencairkan suasana, seolah mengingatkan semua orang bahwa hidup di pulau ini tetap bisa indah meski keras. Gibran menatap anak-anak itu sambil tersenyum, lalu berucap, "Kalian harus tetap sekolah, karena suatu hari nanti, kalianlah yang akan menulis kisah baru laut ini." Ibu-ibu nelayan yang mendengar itu tersenyum malu-malu, beberapa menunduk menahan haru. Sebab di balik semua kerja keras, pendidikan anak adalah harapan terbesar yang mereka simpan diam-diam. Percakapan berlanjut hingga siang menjelang. Para nelayan mulai bercerita tentang rencana koperasi perikanan yang ingin mereka bentuk, agar bisa menjual ikan tanpa perantara. Gibran mendengarkan dengan penuh minat. Sesekali mengangguk. "Itu bagus," ujarnya. "Jika koperasi ini hidup, maka ekonomi kalian akan lebih kuat. Kalian tidak lagi menjual murah di bawah tekanan waktu." Suara-suara kecil terdengar dari kerumunan, bukan tepuk tangan besar, tapi tepuk tangan yang jujur, lahir dari keyakinan bahwa kali ini perubahan bukan sekedar wacana. Di tepi pantai, nelayan muda memperlihatkan alat tangkap baru hasil inovasi mereka sendiri. Bambu, jaring, dan beberapa besi bekas yang disulap jadi mesin sederhana. Gibran menatapnya kagum.
Kalau seperti ini dikembangkan, bukan tidak mungkin Morotai jadi contoh daerah tangguh, katanya. Mereka tertawa bangga, tapi juga terharu. Sebab selama ini, sedikit sekali yang mau melihat kecerdasan lokal mereka bukan sebagai keanehan, tapi sebagai potensi. Sore tiba, laut berubah warna menjadi emas pucat. Perahu mulai disandarkan dan aktivitas perlahan mereda. Di saat itu, Gibran berdiri di ujung dermaga, menatap garis cakrawala. Laut ini luas, tapi kesetiaan kalian lebih luas dari itu. Para nelayan menatapnya diam-diam. Mungkin tak sepenuhnya paham makna kalimat itu. Tapi mereka tahu, satu hal, hari itu, suara mereka tak lagi tenggelam oleh ombak birokrasi. Sebelum meninggalkan dermaga, seorang nelayan muda mendekat dan berkata, "Pak, kalau nanti ada kebijakan baru, tolong ingat kami yang di ujung ini." Gibran menepuk ahunya dengan senyum kecil. "Kalau kalian tetap berjuang, saya janji, negara tidak akan berpaling." Kata berjuang itu menggantung di udara seperti bendera kecil yang berkibar di dada semua yang hadir. Dan ketika langkahnya menjauh, suara ombak kembali menedangkan lagu lama. Tapi kali ini terdengar sedikit berbeda. Lebih lembut, lebih hangat, seolah laut pun ikut percaya pada hari esok. Ketika pagi menyingkap kabut tipis di lembah Morotai, aroma tanah basah menyeruak lembut, seperti doa yang baru saja dilantunkan dari jantung bumi. Di sanalah para petani mulai hari mereka, menggenggam cangkul, menatap ladang, dan menaruh harapan di setiap butir benih yang ditanam. Mereka tidak banyak bicara tentang kebijakan, tapi tangan mereka tahu bagaimana menulis harapan di tanah. Saat Wapres Gibran melangkah menyusuri pematang sawah kecil di salah satu desa, sepatu hitamnya pelan-pelan berdebu. Ia tidak tampak terganggu, justru tersenyum, seolah tanah yang menempel di sepatu itu adalah tanda penerimaan dari rakyat yang hidup bersama alam. Petani di Morotai tidak sekadar bekerja demi panen. Mereka sedang menjaga warisan hidup dari leluhur yang dulu menaklukkan hutan menjadi ladang. Di wajah mereka tersimpan tenang yang tidak dimiliki oleh kota. Tenang karena mereka tahu setiap musim punya nasibnya sendiri. Salah satu petani paruh baya menghampiri Gibran, membawa segenggam padi yang baru menguning. "Kami bisa menanam, Pak," katanya lembut, "tapi kami butuh jalan agar hasil ini sampai ke pasar." Gibran menatap butir padi di tangannya, seolah melihat lebih dari sekadar hasil panen. Ia melihat masa depan yang tumbuh dari kesabaran. Langkahnya terus berlanjut, melewati hamparan kebun pisang dan singkong. Di kejauhan, anak-anak kecil membantu orang tua mereka memikul karung hasil panen. Pemandangan itu membuat suasana hening sejenak. Lalu Gibran berkata lirih, tidak seharusnya mereka memikul beban yang seharusnya bisa dipikul oleh kebijakan. Kalimat itu keluar spontan, tapi nadanya menembus hati. Beberapa petani saling pandang, tak mengira bahwa seorang pejabat bisa berbicara sehangat itu, sejujur itu. Salah satu ibu petani, tangannya keriput, tapi matanya tajam, bercerita tentang hujan yang kini tak menentu. "Dulu kami tahu kapan tanam, kapan panen. Sekarang alam sering berubah," ucapnya pelan. Gibran mengangguk, lalu berkata, "Perubahan iklim tidak boleh menjadi kutukan, tapi panggilan agar kita lebih bijak." Ucapannya disambut anggukan pelan, bukan karena mereka paham istilah besar, tapi karena mereka merasakan maknanya di kulit mereka sendiri. Di pinggir ladang, seekor sapi menarik bajak dengan langkah sabar, sementara seorang pemuda petani tersenyum, menunjukkan pupuk organik hasil racikannya sendiri. "Ini dari limbah kebun, Pak. Kami belajar dari internet." Gibran tertawa kecil. "Berarti kalian sudah jadi ilmuwan tanpa gelar." Suasana seketika cair dan tawa itu seperti meluruhkan sekat antara istana dan sawah. Di antara canda sederhana itu, terselip kebanggaan bahwa desa pun bisa cerdas tanpa harus meninggalkan akar. Kemudian, Gibran berbicara tentang rencana penguatan irigasi, bantuan alat pertanian, dan koperasi tani. Ia tidak menjanjikan secara berlebihan, tapi menekankan satu hal, keberlanjutan. Pembangunan yang baik bukan yang besar di atas kertas, tapi yang tumbuh di bawah kaki rakyatnya. Kalimat itu diucapkan pelan, tapi nadanya tegas, seperti embun yang jatuh pelan namun menghidupkan daun yang kering. Para petani mengangguk, beberapa tersenyum tanpa berkata apa-apa. Mungkin karena mereka tahu, untuk pertama kalinya, ada yang berbicara dengan bahasa mereka, bukan di atas mereka. Siang merambat cepat dan matahari menggantung di atas kepala.
Di sela istirahat, mereka berduduk sama, di bawah pohon ketapang, meneguk air kelapa dan berbincang ringan. Gibran bertanya, "Apa yang paling kalian butuhkan sekarang?" Seorang pemuda menjawab tanpa ragu, "Kepercayaan, Pak. Kadang kami sudah siap menanam, tapi kebijakan datang terlambat." Gibran menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, biar kepercayaan itu kita mulai dari hari ini." Kalimat itu sederhana, tapi seperti janji yang diletakkan langsung di atas tanah. Sore menjelang, warna langit berubah jingga keemasan, menimpa padi yang bergoyang seperti samudra kecil. Gibran berjalan perlahan menuju mobilnya, namun berhenti sejenak menatap hamparan sawah. "Tanah ini berbisik," katanya pelan. "Ia tidak butuh belas kasihan, hanya butuh didengar." Ucapannya membuat seorang petani muda berujar, "Selama tanah ini subur, kami tidak akan menyerah." Keduanya saling menatap dalam diam, seolah saling mengerti bahwa perjuangan ini belum selesai, tapi semangatnya sudah tumbuh seperti benih yang baru disiram hujan pertama. Dan ketika mobil dinas itu perlahan menjauh, debu jalanan berputar pelan di bawah cahaya senja. Namun bukan debu yang tersisa di hati warga, melainkan rasa bangga. Karena hari itu, ladang mereka bukan lagi sekadar tempat bekerja, melainkan panggung kecil di mana suara petani akhirnya didengar, dan tanah yang mereka pijak untuk pertama kalinya terasa benar-benar bernilai. Di tengah hiruk pikuk pasar kecil Morotai, aroma ikan asap, kue sagu, dan kopi robusta lokal bercampur menjadi simfoni kehidupan yang sederhana tapi kuat. Di sanalah denyut ekonomi rakyat berdetak pelan tapi pasti. Ketika Wapres Gibran tiba di area itu, langkahnya disambut dengan tawa dan semangat para pelaku UMKM. Wajah-wajah yang mungkin tak dikenal publik luas, tapi justru menjadi tulang punggung ekonomi desa. Tak ada red carpet, tak ada upacara. Hanya meja kayu ganjang, produk lokal yang berjajar, dan senyum yang tulus menyambut kehadiran seorang pemimpin yang memilih untuk duduk, bukan berdiri di podium. Ia mengambil satu toples kecil berisi abon ikan cakalang, membuka tutupnya perlahan, lalu mencicipinya. "Enak sekali," ujarnya sambil mengangguk, membuat sang pembuatnya menunduk malu-malu tapi bangga. "Kalau seperti ini dikemas dengan baik dan dipasarkan online, saya yakin bisa menembus pasar nasional." Kalimat itu sederhana, tapi bagi mereka yang mendengarnya, seolah menjadi cahaya yang menyinari lorong panjang perjuangan. Sebab di balik produk kecil itu tersimpan kerja keras, doa ibu dan mimpi anak-anak untuk sekolah lebih tinggi. Di antara kerumunan, seorang pemuda memperlihatkan hasil kerajinannya dari batok kelapa yang disulap menjadi cangkir dan gantungan kunci. "Ini buatan tangan, Pak. Kami belajar dari YouTube," katanya sambil tersenyum. Gibran tertawa kecil. "Berarti kalian ini bukan hanya pengrajin, tapi juga kreator masa depan." Candanya memecah suasana, tapi di balik tawa itu ada pesan kuat, bahwa kreativitas lokal tidak kalah dengan modernitas kota besar, hanya butuh panggung untuk bersinar. Suasana pasar seketika berubah menjadi ruang dialog yang hidup. Ibu-ibu MKM bercerita tentang perjuangan memasarkan produk di tengah keterbatasan logistik. Sementara Gibran menjelaskan rencana pemerintah memperkuat jaringan koperasi digital agar transaksi tidak lagi bergantung pada perantara. Koperasi bukan lagi tempat menabung saja, tapi rumah besar tempat usaha kecil bisa tumbuh bersama. Para pelaku UMKM saling pandang, sebagian berbisik, seolah baru menyadari bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Di pojok ruangan, seorang ibu tua membawa nampan berisi kue bagea, kue tradisional berbahan sagu yang aromanya harum dan teksturnya keras tapi manis. Ia mendekat dengan langkah perlahan, menyodorkan kue itu sambil berkata, "Ini resep dari ibu saya, Pak. Saya ingin anak saya melanjutkan usaha ini." Gibran menatapnya lembut dan menjawab, "Kalau rasa ini bisa bertahan puluhan tahun, berarti nilai budaya di dalamnya juga abadi." Kata-kata itu membuat mata sang ibu berkaca-kaca. Di tengah dunia yang serba cepat, ada seseorang yang masih bisa melihat nilai di balik tradisi. Beberapa pemuda koperasi kemudian menunjukkan rencana digitalisasi penjualan produk lokal. Di layar ponsel mereka, tertera desain sederhana situs jualan mereka yang baru dirintis. Gibran memuji langkah itu sambil berkata, "Kalian sudah satu langkah di depan. Tugas kami adalah memastikan koneksi dan dukungan modal tidak membuat kalian berhenti di tengah jalan." Kalimat itu memantik tepuk tangan kecil, bukan karena formalitas, melainkan rasa percaya yang tumbuh seiring kehadiran yang nyata. Sore itu langit Morotai berubah keemasan, tapi semangat di ruang pertemuan itu belum surut.
Seorang anak muda memberanikan diri bertanya, "Pak, bagaimana supaya kami bisa bersaing dengan produk luar?" Gibran menatapnya dengan tenang. Jangan bersaing di harga, bersainglah di keunikan. Dunia mencari cerita, bukan hanya barang. Jawaban itu menggantung di udara, menggugah cara pandang mereka tentang nilai produk lokal. Bahwa di balik setiap keripik, setiap sambal, setiap kain tenun, tersimpan kisah yang tak dimiliki siapapun di dunia. Ketika acara hampir usai, Gibran berdiri dan menatap seluruh ruangan. "Saya melihat semangat yang luar biasa di sini. Kalian tidak menunggu kesempatan datang, kalian menciptakannya. Dan tugas kami adalah memastikan pintu-pintu itu tetap terbuka." Suasana menjadi hening sesaat sebelum tepuk tangan pecah. Tidak ada musik, tidak ada panggung besar, hanya ruangan sederhana yang kini dipenuhi oleh energi harapan yang baru menyala. Saat Gibran keluar dari tempat itu, ia sempat menoleh ke arah deretan produk yang ditata di meja. Matanya menatap lama satu botol kecil madu hutan bertuliskan tangan manis dari tanah Morotai. Ia mengambilnya sebentar, tersenyum, dan berujar lirih, manis seperti kerja keras mereka. Di luar, matahari mulai turun. Sinarnya menembus jendela, menyoroti wajah-wajah yang penuh semangat. Seolah alam pun ikut tersenyum, melihat rakyat kecil menemukan kembali kebanggaan atas hasil tangannya sendiri. Dan hari itu, di antara aroma kue sagu dan riuh pasar, sebuah kesadaran lahir pelan-pelan. Bahwa kekuatan bangsa ini tidak selalu ada di gedung tinggi atau ruang rapat berpendingin udara, melainkan di tangan-tangan kecil yang mencipta dengan cinta. UMKM Morotai membuktikan bahwa sekecil apapun usahanya, bila lahir dari hati, ia bisa berdetak lebih kuat dari industri besar manapun. Di mata Gibran, mereka bukan sekedar pelaku usaha, mereka adalah denyut kehidupan yang membuat Indonesia tetap bernapas. Pagi itu, Laut Morotai tampak seperti cermin raksasa yang memantulkan langit. Angin lembut berhembus membawa aroma garam dan cerita lama yang berputar di antara jaring-jaring nelayan. Di kejauhan, perahu-perahu kecil menari di atas ombak, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar kapal kayu, melainkan simbol keteguhan hati manusia yang hidup berdampingan dengan alam. Di dermaga itulah Wapres Gibran melangkah perlahan, menatap laut lepas dengan tatapan penuh rasa hormat. Bukan sekadar kunjungan, tapi seperti ziarah ke nadi kehidupan masyarakat pesisir. Senyum nelayan menyambutnya. Wajah-wajah legam terbakar matahari, tapi memancarkan ketulusan yang tak bisa ditiru. Mereka datang bukan untuk menuntut, melainkan untuk berbagi kisah tentang laut yang makin sulit ditebak. "Dulu, ikan bisa kami tangkap tak jauh dari sini," ujar seorang nelayan tua dengan suara serak diterpa angin. "Sekarang harus melaut lebih jauh, ombaknya lebih besar, biayanya lebih tinggi." Gibran mendengarkan tanpa menyela, pandangannya menelusuri garis cakrawala seolah mencari jawaban yang lebih dalam dari sekadar kebijakan. Ia lalu bertanya pelan, "Apakah anak-anak Bapak masih mau jadi nelayan?" Lelaki tua itu tertawa kecil, getir tapi jujur. "Mereka ingin sekolah tinggi, Pak. Katanya laut tak menjanjikan masa depan." Kalimat itu menampar ruang sunyi, menggores realita yang tajam. Generasi penerus sedang menjauh dari akar kehidupan mereka sendiri. Tapi Gibran tak menatap dengan iba, melainkan dengan semangat yang menyala. Kalau lautnya dijaga dan teknologinya kita perkuat, siapa bilang nelayan tak punya masa depan? Ujarnya tegas. Beberapa nelayan muda yang berdiri di dekat situ saling pandang. Mereka jarang mendengar seorang pejabat bicara dengan nada yang tak hanya politis, tapi juga penuh keyakinan. "Kami butuh alat tangkap yang lebih efisien, Pak. Kami ingin hasil kami sampai ke pasar besar," ucap salah satu dari mereka. Gibran mengangguk. Itu akan jadi prioritas. Laut ini tidak boleh hanya menguntungkan kapal besar. Setiap nelayan harus punya peluang yang sama. Kalimat itu seperti percikan listrik, menyulut gairah baru di wajah mereka. Salah satu nelayan wanita yang berdiri sambil menggendong anak kecil menyodorkan sekantong ikan hasil tangkapan pagi. "Kami ini perempuan laut, Pak. Kalau suami melaut, kami yang mengolah dan menjual. Tapi kadang harga di tangan tengkulak tak sebanding." Gibran mengambil ikan itu, menatapnya sebentar lalu berkata, "Saya akan bawa cerita ini ke meja rapat.
biar mereka tahu perjuangan ibu-ibu laut bukan cerita kecil. Di wajah sang ibu tampak sinar bangga, bukan karena belas kasihan, tapi karena akhirnya ada yang mau mendengar tanpa menggurui. Ombak berderu pelan, seolah menjadi latar bagi percakapan yang menyentuh hati itu. Gibran berjalan ke ujung dermaga, di mana bendera merah putih berkibar di atas tiang bambu sederhana. Ia berhenti sejenak, menatap laut lepas yang tak berujung, lalu berucap lirih. Indonesia ini besar karena airnya. Tapi seringkali yang hidup di tepi air justru yang paling terlupakan. Ucapan itu menancap di benak semua orang yang mendengarnya. Tak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang hikmat. Salah seorang pemuda kemudian bercerita tentang ide membentuk koperasi nelayan digital. Ia ingin hasil tangkapan dijual langsung tanpa tengkulak. Gibran tersenyum bangga. Inilah masa depan yang saya bayangkan. Bukan mengganti tradisi, tapi menguatkannya dengan pengetahuan. Suasana pun berubah hangat. Di tengah ombak yang berdebur, mereka berbicara tentang laut dengan cara baru, bukan sebagai tempat bertahan hidup, tapi sebagai sumber martabat. Ketika hari mulai siang, matahari menggantung tinggi di langit, memantulkan cahaya ke perahu-perahu yang berderet. Gibran meminta izin menaiki salah satu perahu kecil milik nelayan. Ia duduk di ujungnya, membiarkan angin laut memukul wajahnya. Rasanya damai, katanya pelan. Nelayan di sampingnya tersenyum. Kalau laut sedang tenang, kami juga tenang, Pak. Tapi kalau ia marah, kami cuma bisa berdoa. Gibran menatapnya dengan mata yang sedikit berkaca. Bukan karena iba, tapi karena menyadari betapa besar ketergantungan manusia pada alam yang sering mereka abaikan. Saat pertemuan berakhir, Gibran kembali ke darat. Di belakangnya, suara nelayan bersahutan, bukan meneriakkan permintaan, tapi ucapan terima kasih. Mereka tahu janji tak selalu mudah ditepati, tapi kehadiran yang tulus sudah cukup memberi semangat baru. Ombak terus bergulung, membawa harapan yang tak akan berhenti di tepian. Dan di ujung hari itu, di bawah langit biru yang mulai memudar, Gibran menatap laut sekali lagi. Laut yang tak pernah tidur. Laut yang mengajarkan kesepiaan, keteguhan, dan keberanian. Dalam diamnya, ia menyimpan doa. Semoga nelayan Morotai dan seluruh Indonesia tetap kuat melawan gelombang. Karena di tangan mereka lah kedaulatan bangsa ini benar-benar dijaga. Setiap hari, setiap pagi, tanpa henti. Mentari baru saja naik dari ufuk timur Morotai ketika Wapres Gibran tiba di hamparan sawah hijau yang membentang seperti permadani kehidupan. Embun masih menempel di ujung daun padi, sementara aroma tanah basah menyapa lembut setiap langkah. Suasana itu menenangkan, seolah alam ingin menunjukkan sisi paling jujurnya, bahwa kehidupan dimulai dari tanah dan di sanalah ketulusan manusia diuji. Di tengah bentangan sawah itu, para petani telah bekerja sejak fajar, memanggul cangkul, menyiangi rumput tanpa keluhan, hanya ditemani semangat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Gibran berdiri di tepi pematang, menatap mereka dengan kagum. Ia tidak berbicara dulu, ia memilih mendengarkan. Karena di setiap hentakan kaki petani, tersimpan cerita panjang tentang kesabaran, tentang keyakinan bahwa hasil akan datang, meski tak pernah tahu kapan. Tanah ini seperti ibu bagi kami, Pak, ujar seorang petani paruh baya sambil menyeka keringat di dahinya. Kalau kami rawat dengan cinta, ia memberi lebih dari cukup. Gibran tersenyum kecil. Dan kalian adalah penjaga ibu itu, jawabnya pelan, tapi cukup untuk membuat semua yang mendengar menunduk penuh bangga. Seorang ibu petani datang membawa tampah berisi beras hasil panen tahun lalu. Ia berkata, beras ini kami simpan untuk acara kampung. Tak seberapa, tapi hasil dari kerja sendiri rasanya beda. Gibran menerima segenggam, menatap butir-butirnya yang putih bersih, lalu berkata lirih, inilah emas sejati bangsa ini. Tak ada tepuk tangan, tapi ada getaran di hati semua yang hadir. Karena mereka tahu, ucapan itu bukan sekedar pujian, melainkan pengakuan atas jerih payah yang sering luput dari sorotan. Di bawah pohon kelapa, para petani duduk bersama Gibran membicarakan nasib pupuk yang makin mahal, cuaca yang tak menentu, dan hasil panen yang sering kalah harga dengan produk impor. Tapi suasana tetap hangat, jauh dari keluhan. Mereka berbicara dengan mata yang jujur, bukan dengan nada putus asa.
Gibran mendengarkan dengan tangan terkepal di pangkuannya. Kita akan ubah cara bertani, katanya. Bukan dengan menghapus tradisi, tapi dengan menambahkan ilmu. Kalian tak boleh jadi hanya penonton di tanah sendiri. Ucapan itu disambut anggukan penuh makna. Seorang anak muda petani, wajahnya masih penuh semangat, mengangkat tangan. Kami sudah coba menanam dengan sistem organik, Mbak, tapi hasilnya belum bisa menyaingi pupuk kimia. Gibran menatapnya dan menjawab, setiap perubahan butuh waktu. Yang penting, jangan menyerah. Alam hanya memberi pada mereka yang sabar. Kalimat itu sederhana, tapi diucapkan dengan nada yang begitu dalam hingga terasa seperti wejangan seorang ayah kepada anaknya yang sedang belajar berdiri tegak. Langit siang semakin terik, tapi semangat petani justru makin menyala. Mereka berbicara tentang harapan, tentang keinginan agar produk lokal bisa sampai ke pasar besar tanpa harus dijual murah ke tengkulak. Kami ingin anak kami tetap mencintai sawah ini, Pak. Bukan karena terpaksa, tapi karena bangga. Gibran menatap jauh ke hamparan hijau di depan matanya. Bangsa ini akan kehilangan jiwanya jika petani berhenti menanam, katanya pelan, dan kalimat itu terasa menggema di seluruh penjuru sawah. Setelah berbincang lama, Gibran berjalan menapaki pematang sempit menuju gubuk kecil di tengah sawah. Di sana ia duduk di kursi bambu dan menerima segelas air kelapa muda. Segar sekali, katanya sambil tersenyum. Inilah rasa asli Indonesia, jujur dan apa adanya. Para petani tertawa kecil, tapi tawa mereka kali ini terasa lega, seolah beban yang mereka pikul selama ini sedikit terangkat hanya karena didengar, diakui, dan dihargai. Sebelum pamit, Gibran memandangi hamparan padi yang mulai menguning. Ia menunduk, mengambil segenggam tanah, dan menggenggamnya erat. Di tanah seperti inilah masa depan kita ditanam, ucapnya dengan suara berat. Selama petani masih menunduk di bawah matahari, Indonesia tak akan pernah kehabisan harapan. Ucapan itu membuat suasana hening. Angin berhembus perlahan, menggoyang bulir-bulir padi seperti sedang ikut berdoa. Saat mobil yang ditumpanginya mulai bergerak meninggalkan area persawahan, para petani melambaikan tangan tinggi-tinggi. Wajah mereka masih basah oleh keringat, tapi kali ini terselip senyum yang berbeda. Senyum yang menandakan harapan baru. Di dalam mobil, Gibran terdiam beberapa saat, memandangi sawah yang semakin jauh. Di hatinya bergema satu hal, bahwa kekuatan bangsa ini tidak hanya tumbuh dari kota-kota besar, tapi dari tangan-tangan kasar yang menanam kehidupan dengan doa. Dan sore itu, di bawah langit Morota yang berwarna keemasan, tanah seakan berbicara dalam diam. Selama masih ada yang menanam dengan cinta, Indonesia akan tetap hidup. Gibran tahu, perjuangan belum selesai, tapi ia juga tahu, di setiap butir padi, Tuhan menitipkan keberkahan. Dan di setiap doa petani, ada kekuatan yang tak pernah kering.